Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menguatkan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang kami sembah Bapa, Engkau Yesus yang kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Raja atas segala raja. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
semua kebaikan-Mu. Engkau Allah yang besar, kepadamu kami bersyukur, menikmati setiap kasih-Mu. Yesus Tuhan, di dalam-Mu mengucap syukur. Haleluya, hanya Engkau yang besar. Semuanya, mari kita bangkit bersama-sama. Mengundang seluruh jemaat untuk berdiri bersama-sama dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku dengan segenap hati. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan senang hati angkat tangan kita dengan sepenuh keyakinan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
menguatkan, aku bertahan di kau harapan. Di dalam kesesakan kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yesus, haleluya, ku bersyukur kepadamu Bapa Yesus, Raja segala raja kami tinggikan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang hari Kau berikan yang terbaik buat kami. Natal hari ini tidak hanya sekedar Natal Tuhan, tapi memberikan kami semangat, memberikan kami pengharapan. Amin. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada berkat yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami siap bersorak-sorek hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Kasih Natal tercurah atas kita semua. Amin. Mari tadi yang belum sempat kasih tangan sebelah kanan kirinya silahkan. Kalau perlu dicium, katakan kamu cantik hari ini, kamu ganteng sekali hari ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hai mari berhimpun Dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sengaja. Mari tetap tepuk tangan buat Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Raja, sembah
karena kelahiran Tuhan kita dimenangkan. Amin. Amin. Menang atas dosa, menang atas maut. Umat pemenang katakan amin. Amin. Sekali lagi umat pemenang katakan amin. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yes, kita adalah umat pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang tidak ada? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi dengan iman katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Yeah! Woo! Haleluya. Bangkitlah bangkitlah, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah bangkitlah, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi dengan iman. Haleluya. Bangkitlah bangkitlah, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oleh karena Engkau yang lahir bagi kami Tuhan, kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yes. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. Bangkitlah bangkitlah, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih Lebih dari
Saudara menang, amin. Amin. Sekali lagi umat pemenang katakan haleluya. Haleluya. Tos kanan kirinya bilang kita umat pemenang. Bapak Ibu sebelum duduk, kasih senyum dulu kanan kirinya. Wajahnya jangan tegang. Kanan kirinya kasih senyum dulu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Menyambut firman-Nya buat kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Mari sama-sama katakan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari jemaat sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia.
Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku, dan ku akan memuji namamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan syukur, kita sembah Dia. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Engkau Yesus. Kau juru selamatku, Lahir di hatiku, merubah hidupku. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, merubah hidupku. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Kami menyembah Engkau, Kami menyembah Engkau, namamu Yesus, Kau juru selamat kami yang hidup. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau hadir di tengah-tengah kami sore ini. Kami menyembah-Mu. Kau kami tinggikan, Kau kami sanjung. Kau kami sembah. Tiada yang lain selain Engkau yang kami sanjung, yang kami muliakan. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Engkau layak. Kiralabaya Shikitatarabaya. Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Sore hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Kau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang kami sembah ya Tuhan. Sekali lagi dengan pengagungan sembah Dia. Ini kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Oh, hanya Kau yang ku sembah. Oh, sekali lagi, hanya Kau yang kami sembah ya Yesus. Aku sembah, oh Tuhan. Tepuk tangan, sorak-sorai, pujian, penghormatan, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus. Dia yang layak disembah. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkau ada di tengah-tengah kami. Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani, kami mempercayai. Saat kami memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau hadir, Engkau bekerja melawat setiap kami. Memulihkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita. Dan kami percaya ada perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan saat kami memuji menyembah-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang Engkau sudah taruh dalam hati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh bagikan. Dan kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, menuntun kehidupan kami, mengubah hidup kami. Kami tahu kami hidup di dalam firman Tuhan, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih sebab Engkau ajaib atas hidup kami. Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami sambut firman-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Saudara. Selamat Natal. Nah, saya ingin bahwa Natal hari ini adalah menjadi Natal yang penuh dengan sukacita. Amin. Aminnya kurang semangat. Hari ini menjadi Natal yang penuh dengan sukacita. Amin. Nah, kalau begitu kasih coba lihat kiri kanannya. Wajahnya penuh sukacita enggak? Kalau belum penuh sukacita, senggol. Ada sukacita di dalam Tuhan sambil bilang. Amin. Kasih jabat tangan dulu ya, tos dulu biar semangat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Dia yang layak dipuji disembah. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan.
Nah, sepanjang tahun Tuhan memberikan tuntunan kepada gereja kita bahwa kalau kita di dalam Tuhan pasti kita akan dikuatkan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, sepanjang tahun dari Januari sampai hari ini ya, kita masuk di bulan yang terakhir di tahun ini. Di tanggal 25 ini kita merayakan kelahiran Tuhan sekali lagi ya, menyatakan, membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, artinya kita pasti akan dikuatkan. Amin. Kita kuat bersama dengan Yesus. Kita lihat langsung ayatnya saja. Ayat yang menjadi tema pokok untuk sharing firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 23 mencatat demikian bagi kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ajak kita bersama-sama ya. Baca. 3, 2, 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Menyertai itu artinya bersama-sama. Tuhan mendampingi kita, Tuhan menuntun kita, dia berjalan bersama dengan kita. Amin. God with us. Tuhan bersama dengan kita. God upon us, Tuhan di atas kita. God in us, Tuhan di dalam kita. Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini sadar dan mengerti bahwa Tuhan beserta dengan setiap kita? Lambaikan tangan tinggi-tinggi sambil tengok kiri kanan. Bilang, Tuhan bersama dengan engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, saya lanjut ya. Apa yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain? Kita bisa melihat di Alkitab, ternyata bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Satu kali ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu negeri Mesir, menuju, ya Tuhan sudah tunjukkan untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Satu kali bangsa Israel melakukan, ya berkali-kali sebetulnya ya. Tapi satu kali waktu dia melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan sehingga Tuhan membuat sebuah keputusan. Sudahlah, tak bunuh saja ini semua. Bangsa yang tegar tengkuk, yang bebal, gak nurut. Tuhan bilang sama Musa, udah kamu aja. Dari kamu aja akan kubuat menjadi satu bangsa yang besar. Tapi Musa berusaha melunakkan hati Tuhan. Nawar, minta kemurahan Tuhan. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan nanti apa? Saya jadi ingat ada satu film ya zaman dulu tuh. Naga Bonar kalau gak salah. Nah ada satu kalimat yang begitu terkenal. Apa kata dunia? Mungkin logatnya kurang ya. Respah gitu ya. Apa kata dunia? Saya nggak bisa. Maksudnya nanti apa kata bangsa-bangsa lain? Mereka akan apa? Mengolok-ngolok, mengejek engkau. Itu lihat Tuhan Israel, dia nggak sanggup bawa umatnya keluar dari Mesir. Tapi hanya untuk apa? Dibunuh di padang gurun. Musa melunakkan hati Tuhan. Terus dia minta, Tuhan kalau betul-betul aku mendapat kasih karuniamu, tunjukkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Sebab aku dan umatmu ini adalah apa? Nah ini apa yang membedakan? Kita lihat ya. Di sini nih, Musa menawar, melunakkan hati Tuhan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Apa yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain? Tuhan berjalan bersama dengan umatnya.
dengan bangsa Israel. Alkitab memberikan makna baru kepada kita dalam perjanjian baru. Setiap kita adalah Israel rohani. Jadi ayat ini juga berbicara juga, berlaku buat kepada setiap kita. Bahwa setiap kita disertai dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, kita pasti menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Wah, nggak yakin ini. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, kita pasti menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Sederhana. Sikap kita pasti berbeda. Kalau kita sadar Tuhan berjalan dengan kita. Apalagi tindakan kita. Respon kita pasti berbeda. Cara yang paling sederhana, yang pasti setiap kita semua pasti mengalami. Yang namanya masalah. Kalau orang yang tidak disertai Tuhan, ya, ketika masalah datang, pasti dia akan dikuasai oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran, ngeluh terus, marah-marah terus. Tapi kalau orang yang sadar dia disertai Tuhan, hatinya tetap percaya, tetap teguh, tetap bersyukur, tetap sabar dalam masalah. Karena sadar Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu yang membedakan kita dengan umat yang lain. Amin Bapak Ibu. Jika Tuhan Yesus menyertai kita pasti ada pertolongan, ada perlindungan, ada berkat. Saya nggak usah sebutin, saudara cari sendiri. Ya, pemulihan, berkat yang berlimpah. Jika Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan dikuatkan. Kita kuat bersama Yesus. Nah, saya mencatat ada beberapa catatan Alkitab. Bagaimana Tuhan itu sejak dulu sudah menyertai hamba-hambanya. Kita lihat ya secara cepat. Yang pertama Abraham dalam Kejadian 21 ayat 22. Ya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Siapa Abraham? Kalau kita lihat Alkitab, Abraham ini mendapat kasih karunia, dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Lewat dia kita jadi diberkati. Padahal dia punya ayah namanya Terah. Seorang penyembah berhala yang gak kenal Tuhan tapi dapat kasih karunia oleh Tuhan. Tuhan janjikan untuk menjadi bangsa yang besar. Tuhan menyertai. Luar biasa. Lanjut. Ishak anaknya Abraham. Sebab aku menyertai engkau, sekali lagi Tuhan menegaskan. Ya, Tuhan menyertai Abraham, bapaknya. Oleh karena bapaknya, anaknya pun disertai. Jadi ingat ya bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Kok saya sini yang kenceng ya? Halo bapak-bapak. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak-anak kita juga diberkati. Amin. Ishak diberkati, disertai oleh Tuhan karena bapaknya. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sekali lagi Tuhan mencatat. Tuhan menyertai Ishak. Selanjutnya Yakub. Yakub anak siapa? Ini turun-menurun ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu perhatikan dikatakan. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Siapa Yakub? Menurut saya seharusnya ini Yakub mati di tangan siapa? Kakaknya. Karena dia tipu kakaknya, diambil hak kesulungannya. Harusnya dia mati, mau dibunuh. Tapi karena Tuhan memberikan kasih karunia, menyertai Yakub. Yakub diberkati jadi satu bangsa yang besar. Dari dia lahir 12 suku Israel. Sampai sekarang walaupun daerahnya kecil, walaupun rakyatnya kecil. Tapi tetap ditakuti oleh bangsa-bangsa. Karena bangsa pilihan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai Yakub. Next. Yusuf. Siapa Yusuf? Sini ada yang namanya Yusuf enggak? Yosef, saya taunya anaknya Pak Nanang ya. Kalau yang satunya Joshua, calon presiden. Ya, Yusuf, seorang anak muda dapat mimpi yang begitu luar biasa. Wow. Tapi apa yang terjadi? Seharusnya dia mati di dalam sumur. Tapi karena Tuhan menyertai, membuat dia berhasil. Bahkan Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 kepercayaan di Mesir. Oleh karena Yusuf, bangsa Israel terpelihara sampai sekarang.
Karena pada waktu itu terjadi kelaparan begitu luar biasa. Lanjut, Musa. Siapa Musa? Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Lewat dia, 2 juta kurang lebih orang tuh keluar dari Mesir. Dipimpin, dituntun di padang gurun untuk keluar menuju ke tanah perjanjian. Siapa dia? Seorang yang gagap. Ngomong itu mungkin ya putus-putus. Tapi karena Tuhan menyertai dia, membuat dia berhasil membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Ya walaupun dengan berbagai rintangan, tetapi itu satu hal yang luar biasa. Lewat dia mujizat Tuhan itu dinyatakan. 10 mujizat yang dinyatakan di Alkitab tidak pernah terjadi lagi. Tuhan nyatakan melalui Musa karena Tuhan menyertai Musa. Amin Bapak Ibu. Next, siapa lagi? Lanjutnya nih, Yosua. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Siapa sih Yosua? Kalau kita lihat Alkitab, Yosua itu adalah bujang, helper. Ya mungkin bahasa kasarnya itu apa ya? Ya pembantu gitu loh. Bawain si Musa ini kemana-mana. Kalau zaman sekarang kan ada direktur, ada yang tukang bawain tasnya gitu loh. Asisten gitu loh, keren nih asisten. Sebetulnya kalau zaman dulu bujang yang nyiapin apa segala macam. Tapi kemudian setelah Musa mati, itu tidak mudah memimpin begitu banyak orang. Musa sampai Tuhan ngomong 3 kali, kuatkan hatimu, sebab kamu yang akan memimpin bangsa ini keluar menuju tanah perjanjian. Karena tidak begitu mudah, begitu sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yosua. Yosua berhasil membawa bangsa Israel generasi kedua masuk ke tanah perjanjian, merebut tanah Kanaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai Yosua. Lanjut, Gideon. Gideon di sini bukan Pak Gideon Battle Area ya. Gideon ada di Alkitab ya. Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Siapa Gideon? Aduh, waktu Tuhan memanggil dia, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kaget dia, aduh aku ini dari suku yang terkecil di Israel, suku Manase. Terus aku ini juga paling muda. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Karena penyertaan Tuhan melalui Gideon bisa mengalahkan, memukul kalah orang Midian. Karena Tuhan menyertai Gideon. Lanjut. Daud. Siapa yang gak kenal Daud? Ada yang gak kenal Daud? Pak Daud, tetangga saya. Ini Daud, seorang raja ya di Alkitab. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Siapa Daud? Kalau kita lihat waktu Daud dipilih oleh Tuhan ya, dipercayakan melalui Samuel untuk diurapi menjadi seorang raja yang gantikan Saul. Itu gak masuk hitungan. Kakak-kakaknya sudah dipilih semua, udah selesai. Ternyata masih ada satu katanya. Mana lagi gak ada? Ada satu tuh lagi menggembalakan domba di padang. Enggak dihitung, enggak dihadapkan untuk dipilih. Tetapi Tuhan memilih Daud. Dan Tuhan menyertai Daud. Sehingga Alkitab mencatat Daud berhasil di segala perjalanannya. Kita lihat kehidupannya. Dia maju berperang kemana-mana. Menang terus. Bahkan Alkitab mencatat dia menjadi seorang pemazmur yang dikagumi, disukai di Israel. Apa yang dibuat berhasil? Sebab Tuhan menyertai Daud. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini? Lambaikan tangan. Haleluya, kasih tos kiri kanan. Tuhan menyertai kita. Nah kita melihat bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas hamba-hambanya ya. Semua yang dicatat masih ada banyak. Tapi saya catat ini saja secara sekilas. Ya, Tuhan tidak hanya menyertai, tapi dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas kehidupan mereka. Ya, dia menyertai, dia menolong, dia memampukan, dia memulihkan, dia memberkati. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8. Ya, saya bacakan buat kita, saya tidak taruh di situ. Ibrani 13 ayat 8. Mencatat demikian bagi kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa sih?
Kalau waktu yang lalu, waktu yang lampau, Tuhan menolong umatnya, sampai hari ini Tuhan tetap mampu menolong setiap kita. Amin. Dulu Tuhan mampu menolong. Hari ini sekarang Dia mampu menolong. Bahkan dikatakan tidak berubah sampai selama-lamanya. Artinya gini, dulu Tuhan mampu menolong. Hari ini Dia mampu menolong. Hari esok juga Dia pasti mampu menolong setiap kita. Ingat lagu? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan mampu menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kita lihat lagi berlanjut. Nah, jika Allah beserta kita dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan 37, ini ketika Maria menerima pesan Tuhan bahwa dia akan dipakai sebagai sarana Tuhan Yesus lahir melalui dia. Ayat 34 mencatat, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Malaikat memberi satu pesan yang begitu luar biasa, bahwa melalui rahimnya akan lahir seorang raja di atas segala raja. Maria menjawab, bagaimana hal itu mungkin? Aku belum bersuami, aku belum menikah. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Tapi kalau zaman sekarang belum menikah, bisa punya anak. Maksudnya mungkin saya pertegas begini, seorang perempuan yang belum pernah berhubungan suami istri, bagaimana mungkin bisa hamil? Tapi ini terjadi, peristiwa ini cuma sekali terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini ada peristiwa yang begitu luar biasa, begitu ajaib, mustahil, supranatural. Tidak mungkin akan terjadi. Pernahkah ada Bapak Ibu Saudara mendengar seseorang misalnya kesaksian atau di mana, aku hamil. Tapi aku belum pernah punya pacar, tidak punya suami, maaf ya, belum pernah berhubungan apapun. Ya, hubungan suami istri dengan, terus hamil, bisa gak sih? Menurut saya mustahil. Dan ini adalah peristiwa yang ajaib. Artinya Bapak Saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa Natal, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, ya, artinya kan Dia Immanuel menyertai kita. Tuhan ingin menyatakan, Tuhan ingin membuktikan bahwa peristiwa Natal ini, Dia ingin menyatakan perkara yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Makanya 37 ketika dia berkata demikian, ya wajar namanya belum pernah. Mungkin Maria bingung, gelisah, ya macam-macam ya. Bagaimana? Tapi firman Tuhan mencatat, malaikat memberikan penegasan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya makna kelahiran Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan mampu melakukan perkara yang mustahil bagi kita. Saya senang satu firman Tuhan yang berkata begini, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, enggak pernah kita lihat oleh mata kita, ya kan? Pikiran kita juga enggak kepikiran, tapi Tuhan itu sediakan. Saya meyakini itu satu hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Sesuatu yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tuhan mampu melakukan perkara yang mustahil bagi kita. Matius 8 ayat 2-3 saya bacakan buat kita. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Saudara, saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, Dia mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Amin. Dia Tuhan yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Dia mampu, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi enggak berhenti sampai di sini. Ya. Tuhan tidak hanya mampu melakukan perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat, karena Dia Tuhan. Tapi Dia mau melakukannya bagi setiap kita. Dia tidak hanya mampu, tapi Dia mau melakukan mujizatnya, Dia mau menolong setiap kita, Dia mau memulihkan kita, Dia memberikan kita kekuatan, Dia mau memberkati kita. Yang mau terima berkat, katakan
Amin. Tuhan tidak hanya mampu, tapi Tuhan mau. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita ini jarang ya tepuk tangan buat Tuhan nih. Harus lebih sering. Amin Bapak Ibu. Kita ucapkan bersama-sama. Yang ini bukan firman Tuhan, tapi kata-kata hikmat. Tapi kita perkatakan dengan iman percaya bersama-sama. Mau Bapak Saudara? 3, 2, 1. Dulu Tuhan mau menolong, hari ini Dia tetap mau menolong kepada saya, kepada kamu, kepada kita semua. Amin. Belum selesai, ada lanjutannya. Nah, Tuhan tuh mau menolong. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, ya entahkah kenalan Bapak Ibu Saudara, entahkah saudara atau siapa gitu. Pasti ada dong yang orang, maksudnya gini, orang berada, orang kaya deh gitu ya, duitnya banyak. Tetangga gitu. Kenal kah? Ada kenal atau tahu? Angkat tangan. Saya punya saudara yang kaya. Yang banyak duit atau punya teman, pasti ada dong, gak mungkin saudara lingkungannya susah semua. Seenggak-enggaknya pasti kan tahu, kenal lah gitu. Ada dong ya, ada yang punya saudaranya kaya, angkat tangan. Jangan takut, saya gak pinjam duit. Pasti ada lah ya. Atau temen gitu, wah mobilnya banyak. Ada 5, ada 10 garasinya gitu. Jadi gini Bapak Saudara, ada banyak orang yang kaya ya, yang punya uang lah saya katakan. Entahkah dia itu sahabat kita, saudara kita, mungkin bos kita, atau istilahnya kita punya orang dekat. Orang dalam yang mampu, ya menurut kita mampu menolong kita dikala kita dalam kesulitan, dalam kesusahan. Pertanyaannya, kira-kira apakah dia mau menolong kita? Mau tidak? Menurut saya belum tentu dia mau menolong walaupun dia duitnya banyak, dia bisa, dia mampu. Belum tentu. Siapa lu? Bahasanya kan kadang begitu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, apalagi deh sebutin. Sekolah, kuliah, hubungan suami istri. Yang jadi masalah kita. Dengar firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan mampu, Tuhan mau menolong Bapak Ibu Saudara. Menolong saya juga. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyanyi dulu pemusik. Mana pemain musiknya? Pemain keyboard saja boleh. Jangan tegang-tegang ya. Minta di E. Cabenya 2 ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi kita? Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kita tahu Bapak Saudara bahwa Tuhan mampu, Dia ingin menolong setiap kita. Apa respon kita? Ya, kita lihat. Apa yang harus menjadi respon kita ketika Tuhan mau menyatakan mujizatnya, mau menyatakan pertolongannya bagi setiap kita? Apa respon kita? Kita kembali kepada Maria tadi. Apa respon yang pertama? Percaya firman Tuhan. Katakan begini, aku percaya
Percaya siapa? Aku percaya firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 mencatat demikian. Kata Maria ketika dia mendengar akan berita dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana di mana Yesus Sang Mesias itu lahir. Awal memang bagaimana mungkin. Tapi dia menetapkan hati untuk percaya firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya membayangkan begini. Kan di situ setelah dia, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya sedang memikir gini. Iseng gitu. Kalau misalnya Maria masih belum percaya, kira-kira malaikat itu pergi enggak? Bayangan saya dia tetap, ayo percaya dong. Kalau enggak nanti Yesus gak bisa lihat kamu. Yesus akan cari perawan yang lain gitu loh. Tapi puji Tuhan, Maria percaya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka Yesus lahir lewat siapa? Maria. Bukan lewat Josephine, lewat siapa lagi? Darlin, tapi lewat Maria. Nah, kita lihat ya. Dalam Matius 21 ayat 22 mencatat demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, percaya akan menerima. Kalau kita doa penuh percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan menerimanya. Tapi yang luar biasa, Alkitab mengajar lebih lanjut di dalam Markus 11 ayat 24. Percaya telah menerima, demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita doa, minta sesuatu sama Tuhan, kita harus berdoa seolah-olah kita sudah terima akan setiap janji firman Tuhan, apa yang sudah kita doakan. Saya meyakini begini, waktu malaikat itu ngomong sama Maria, seorang juru selamat gitu ya, akan lahir melalui rahimmu. Kira-kira sudah terjadi belum saat itu? Kalau saya meyakini sebetulnya itu belum sebuah proses. Tapi dia percaya, maka firman Tuhan itu terjadi. Nah, firman Tuhan berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba Bapak Saudara kita cek sama-sama ya. Apa sih yang kadang-kadang membuat kita jadi tidak percaya akan firman Tuhan? Tidak percaya akan janji firman Tuhan. Sebetulnya apa? Nih, di sini nih. Di sini dulu nih, bukan di sini. Kalau di sininya sudah lancar, ini nih lancar juga sebetulnya sih. Kadang-kadang di pikiran kita, Tuhan bisa enggak ya? Saya ingat dulu waktu masih zaman sekolah mungkin SD. Kalau misalnya ujian, tapi jangan ditiru ya untuk adik-adik anak-anak gitu. Ya saya dulu agak sedikit males. Kadang-kadang kalau ujian atau tes suka nggak mau belajar. Jadi caranya gimana kalau isi? Waduh ini jawabannya apa ya? Terus pegang kancing. A, B, C, D, A, B, C, D, A, D. Kayaknya nggak yakin, diulang lagi dari bawah, D, mundur. Udah ini gitu. Pakai begitu tuh. Pasti hasilnya bagaimana? Hasilnya pasti jeblok gitu loh saudara ya. Apa sih yang membuat pikiran kita nih gitu loh. Aduh Tuhan bisa nggak ya? Bisa tidak. Mampu tidak. Kayaknya nggak mampu. Kalau kita sudah pikiran kita Tuhan kayaknya nggak mampu. Lebih mampu si Anu gitu. Gampang. Kalau sama Tuhan kayaknya susah. Tuhan nggak jawab, udah doa. Kayaknya kok nggak ada secercah harapan. Gimana ya? Ini udah mepet. Besok mesti bayar tagihan. Besok mesti bayar. Aduh rasanya bagaimana? Tapi kalau mah itu kan langsung, Pak kesini Pak. Oh langsung bawa tas besar.
Mau butuh berapa? Bunganya sekian ya. Kadang gitu ya, pikiran-pikiran kita itu membatasi kuasa Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada setiap kita. Percaya kepada firman Tuhan. Amin. Percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya pasti kita akan menerimanya. Nah kalau kita sudah menerima, apa sih yang kita lakukan? Begini, Bapak Saudara, kalau misalnya kita diberi sesuatu kepada orang, entahkah hadiah, ini pas musim Natal ya, dapat hadiah. Apa yang kita katakan? Kita ucapkan kepada orang itu yang sudah memberi. Terima kasih. Kita lanjut yang kedua. Jadi kalau kita sudah percaya, Tuhan pasti melakukan. Kita percaya, kita sudah terima. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sementara Maria menerima pesan Tuhan, lewat dia akan lahir seorang juru selamat. Ternyata dia punya saudara yang namanya Elisabet. Alkitab mencatat dia mandul. Tapi firman Tuhan berkata, saudaramu yang Elisabet itu juga sedang mengandung di masa tuanya. Bukan mengandung tua, tapi mengandung di masa tuanya. Disebut mandul, tapi karena firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang disebut mandul sedang mengandung di masa tuanya. Lewat saudaranya Elisabet lahir siapa namanya? Yohanes. Yang firman Tuhan dia membuka jalan bagi kedatangan sang juru selamat. Nah saya memperhatikan ini Maria waktu dibilang begitu, seperti saya katakan, saya meyakini dia belum terima itu, tapi dia memuliakan Tuhan. Nah ada ayat korelasi dari ayat ini, itu diarahkan kepada Hana. Masih tahu Hana? Ibu Hana di mana Ibu Hana? Ada Ibu Hana? Hana ya. Hana ini juga ternyata mandul ya. Suaminya namanya Sakaria kalau tidak salah. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Jadi, Elkana. Dia juga mandul. Tapi karena dari kemudian lahir Samuel ya. Lewat Hana lahir Samuel. Lahir dari apa? Dari air mata, dari tangisan seorang ibu. Lahirlah Samuel, nabi Tuhan yang begitu luar biasa. Dia yang mengurapi Daud. Dia ketika firman Tuhan terjadi, dia hamil, lahirkan, dia bernasar kepada Tuhan, membawa Samuel ke bait, ke rumah Allah untuk dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Samuel menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi begini Bapak Saudara, Maria saat itu saya meyakini belum menerima firman Tuhan terjadi. Dia memuliakan nama Tuhan. Hana menerima firman Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dia berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang mau saya sampaikan Bapak Saudara? Kita percaya kepada firman Tuhan. Entahkah firman Tuhan itu sedang bekerja belum terjadi dalam hidup kita. Ataukah firman Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Lukas 19 ayat 40 mencatat gini. Jawabnya aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak. Satu kali waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dia dielulukan sebagai raja. Ya, banyak orang memuji Hosana bagi anak Daud. Ada orang yang buka jubahnya lempar dihamparkan. Seperti permadani untuk Yesus lewat. Ada yang mengambil daun pohon palem. Hosana bagi anak Daud. Para ahli Taurat, imam-imam orang Farisi gak suka. Suruh itu orang diem, berisik gitu. Roh-roh yang gak suka memuji Tuhan Yesus bilangnya berisik. Tapi Tuhan jawabnya apa gini? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tidak memuji Tuhan, sebetulnya gak masalah bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat apapun untuk memuji dia. Dia menciptakan malaikat begitu
beribu-ribu ya, banyak di surga untuk memuji Dia. Tanpa kita, Dia bisa. Batu Dia ciptakan. Alkitab dengan sangat jelas mencatat alam semesta memuji Tuhan. Gunung-gunung memuji Tuhan, pohon-pohon memuji Tuhan, burung-burung memuji Tuhan, semua ciptaannya memuji Tuhan. Tuhan bisa tanpa kita. Tapi karena kita adalah ciptaannya yang mulia, Dia merindukan pujian kita yang lahir dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan sekedar pujian, syukur yang biasa, tapi karena sebuah hubungan antara anak dan bapa untuk memuji Dia. Sebuah hubungan yang begitu luar biasa. Nah, saya tutup dengan satu video. Jadi saya kasih keterangan sedikit buat saudara ya. Jadi video ini adalah ada seorang penggubah lagu, pencipta lagu. Dia membuat sebuah eksperimen penyelidikan. Jadi dia punya teman beberapa, jadi dia merekam. Ternyata begini, bintang-bintang di langit itu, jadi saya nggak tahu caranya, pokoknya ada sebuah teknologi, jadi direkam baik pakai kamera maupun ada mungkin seperti radar atau apa, jadi bisa merekam. Ternyata bintang-bintang itu memiliki suara gitu, ada suaranya. Kemudian juga merekam paus, ya bagaimana suara paus. Jadi pokoknya semua direkam. Dia diingatkan di Mazmur 148 bahwa seluruh alam semesta memuji Tuhan. Dari situ dia rekam, dia gabungkan menjadi sebuah pujian yang indah. Ya, kalau kita tidak mau atau tidak ingin memuji Tuhan, Tuhan bisa menciptakan apapun untuk memuji Tuhan. Tapi Dia ingin kita yang memuji Dia. Tolong boleh di play ya, silakan. Pasti kita tidak mau menyembah Tuhan lagi. Amin. Hewan-hewan alam semesta diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin percaya kita semua pasti mau bersyukur kepada Tuhan. Kesimpulan. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, kita kuat bersama Yesus. Buka lanjut. Jika Allah beserta kita artinya Dia mampu melakukan perkara yang mustahil dalam hidup kita. Amin. Nah, Tuhan tidak hanya mampu tapi Dia mau melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Asal kita percaya kepada firman-Nya dan senantiasa mengucap syukur dan memuji Dia. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan hari ini berbicara bagi setiap kita bahwa Dia Allah yang setia kepada setiap kita. Dia dulu telah menyertai hamba-hambanya. Hari ini melalui Natal sekali lagi Tuhan menyatakan kepada kita, Dia tetap setia menyertai setiap kita. Jika Dia menyertai kita, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia akan melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini? Datang kepada Tuhan. Percaya akan firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pegang janji firman Tuhan. Entahkah engkau sudah menerima hari ini atau engkau belum menerimanya, jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Perkatakan, nyanyikan pujian ini dengan iman percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Yesus, Kau pasti menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ku diangkat. Mari Bapak Ibu Saudara saja, jemaat Tuhan nyanyikan bagi Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau beserta dengan kami. Amin. Bersama-sama dengan iman dan percaya akan firman Tuhan, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin. Kau pasti menolong kami. Kau pasti melakukan perkara yang ajaib bagi kami Tuhan. Hari ini ku diangkat. Dia yang membelah laut, yang membelah laut, yang terbuka badai. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan kita sebagai tanda percaya, nyatakan, yang membelah laut, Yang terluka amin. Kau yang mampu ya Tuhan melakukan perkara yang mustahil. kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau Kau pembuat. mujizat Sekali lagi nyatakan, yang membelah laut. Oh, yang membelah laut. yang terluka Amin. yang mustahil ku terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, Amin, Jesus. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi nyatakan, Dia pembuat mujizat sejati. Kau pembuat Mujizat sejati. Haleluya. Berikan sorak-sorai syukur, pujian, pengagungan, penghormatan bagi Dia yang layak dipuji. Dia layak disembah. Dia pembuat mujizat, Allah Immanuel. Dia yang menyertai kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya akan firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Engkau beserta dengan kami, maka kami akan menerima, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib sebab Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan melihat, kami akan mengalami perkara-perkara yang mustahil.
Kami akan mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Kami akan mengalami kesembuhan. Kami akan mengalami pemulihan. Kami dikuatkan. Kami diberkati dengan limpah. Kami tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebab Engkau pembuat mujizat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami terima segala berkat rohani dari surga. Kami imani, kami sudah terima dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan.
holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. A night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. A night divine, oh, night when Christ was born. A night divine, oh, night divine. Kita akan masuk dalam sesi penyalaan lilin. Dengan kasih kami mengundang Bapak Gembala Sidang Pendeta Denny Wijaya untuk boleh maju ke depan menyalakan lilin. Kami mengundang Ibu Gembala Sidang Evelyn Rina untuk boleh maju ke depan menyalakan lilin. Kami mengundang dengan kasih Ibu Pendeta Muda Lydia Lo untuk boleh maju ke depan menyalakan lilin. Dengan kasih kami mengundang Bapak Nathanael Kristanto untuk boleh maju ke depan menyalakan lilin. Dengan kasih kami mengundang Ibu Ambarwati Pamungkas untuk boleh maju ke depan menyalakan lilin.
Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk menyalakan flash dari handphonenya masing-masing. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Malam mulia. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami boleh bersama keluarga, sahabat, rekan-rekan pelayanan bersama jemaatmu di tempat ini boleh merayakan kelahiranmu. Kami tahu firman-Mu berkata hari ini Engkau telah lahir di dunia ini Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau menyertai setiap kami. Dulu Engkau menyertai kelahiranmu, menyatakan sekali lagi bahwa Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan kami. Dan jika Engkau menyertai kami, Engkau beserta dengan kami tahu Tuhan juga akan menunjukkan perkara-perkara yang ajaib atas hidup kami. Engkau pasti akan menolong setiap kami. Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Biarlah di malam Natal ini kami menerima damai sejahtera yang berlimpah daripadamu Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami tahu hari ini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan keluarga kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau mampu untuk menolong setiap kami. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan kami terima dengan percaya segala janji-janji firman-Mu Tuhan atas hidup kami. Atas keluarga kami Tuhan. Atas pekerjaan kami Tuhan. Atas semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah Natal ini Tuhan menjadi sebuah tanda bagi kami. Engkau beserta atas kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah mampu, Engkau sanggup, dan Engkau mau menolong setiap kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, Engkau memberkati Tuhan Yesus umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hari ini hamba-Mu berdoa, Engkau melepaskan berkat berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan, dalam kesehatan. Oh, dalam nama Yesus, berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, melimpah-limpah dinyatakan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima segala berkat-Mu dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari Bapak Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal hari ini dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya sebagai gembala keluarga Pastori mengucapkan selamat Natal 2024 dan kita akan menjelang tahun baru 2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, boleh kasih salam kiri kanan. Ucapkan selamat Natal. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah yang terukkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, kau pembuat mukjizat sejati. Sekali lagi katakan, kau pembuat mukjizat sejati. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai syukur buat Tuhan kita pembuat mukjizat sejati. Haleluya, haleluya. Hati kami dilimpahi dengan syukur karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia menyertai setiap kami. Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan. Saat kami memuji, menyembah-Mu, saat kami meninggikan Engkau, saat Engkau mendengarkan suara-Mu bagi setiap kami dikuatkan, kami dituntun, kami dibimbing, kami terus diarahkan. Tetap percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan baru, buat berkat-Mu hari ini Tuhan, buat pertolongan-Mu yang Kau nyatakan. Engkau Allah yang setia, pasti
mampu dan mau menolong setiap kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah Natal malam hari ini. Kiranya sebentar kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah kami boleh pulang untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini dari Bapa di surga. Kiranya berkat dari Bapa di surga dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kita pada malam hari ini. Dan kiranya penyertaan daripada Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya dinyatakan bagi kita. Dan kiranya persekutuan yang indah, manis bersama dengan Roh Kudus juga terus dinyatakan atas kehidupan kita. Mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.